Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai api Pentakosta akhir zaman dan kegerakan yang dipimpin oleh Imam Besar Agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara, akan terjadi satu kegerakan rohani yang besar di akhir zaman. Teristimewa 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara, pada saat itu suasana ketika seperti ketika para rasul dahulu menerima baptisan roh sesaat sesudah Tuhan Yesus Kristus diangkat. Kemudian rasul-rasul menanti-nanti di loteng Yerusalem. Kemudian pada saat itu terjadilah kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dahsyat, yang membuat murid-murid dan hamba-hamba pada saat itu, hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus melakukan mujizat-mujizat yang begitu besar. Saudara, itu terjadi sesaat setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 di sana dituliskan, ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, ini orang-orang Galilea sangat keheranan. Saudaraku, kemudian ada suara berseru, Yesus ini yang kamu lihat naik ke surga dengan cara seperti ini, akan turun lagi dengan cara yang persis seperti ini. Saudaraku, mari kita baca ayatnya sebagai ayat pendahuluan, saudaraku. Kisah Rasul 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin, saudaraku. Sesaat setelah Tuhan Yesus ini naik ke surga, yang dikatakan bahwa ketika dia, Tuhan Yesus itu naik ke surga, terangkat ke surga, itu caranya akan sama dengan ketika dia turun, saudaraku. Sesaat setelah Tuhan Yesus diangkat itulah kemudian terjadi kegerakan yang begitu besar. Tuhan mencurahkan rohnya, mencurahkan api roh kudusnya, api Pentakosta di loteng Yerusalem. Dan murid-murid sesudah itu melakukan karya-karya yang luar biasa. Saudara, demikian pula Wahyu pasal 1. Tuhan datang, saudaraku, di awan-awan, saudaraku. Dan untuk mempersiapkan kedatangannya ini, kembali Tuhan akan melakukan satu pekerjaan besar yang dahsyat. Api Pentakosta, lawatan yang dahulu membawa Petrus itu begitu luar biasa, membuat Paulus begitu dahsyat luar biasa. Itu nanti akan dicurahkan kembali di akhir zaman di dalam kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai Imam Besar Agung yang memimpin sendiri kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-20, Tuhan itu tampil sebagai imam besar yang langsung memimpin kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, itulah sebabnya maka 7 tahun terakhir kegenapan kitab Wahyu atau 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, api Pentakosta itu akan datang lagi, saudaraku. Kalau dulu, saudaraku, karena ini memberikan satu tanda setelah Tuhan Yesus itu diangkat, saudaraku, kemudian ada mujizat-mujizat besar melalui api Roh Kudus, api Pentakosta. Tetapi akhir zaman ini, sebelum Tuhan yang diangkat itu datang kembali, seperti yang dikatakan kepada orang-orang Galilea ini, Yesus ini yang naik ke surga seperti kamu lihat, akan datang lagi dengan cara yang sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang dengan cara yang sama, itu Tuhan tidak ujuk-ujuk, saudaraku. Tidak sekonyong-konyong, saudaraku. Tetapi Tuhan akan memakai hamba-hambanya. Seperti halnya ketika dulu, saudaraku,
Tuhan terangkat ke surga, kemudian terjadi kegerakan hujan awal. Rasul-rasul melakukan mujizat-mujizat besar. Petrus itu berjalan, saudaraku. Bayang-bayangnya, saudaraku, bisa menyembuhkan orang. Luar biasa sekali, saudaraku, urapan pada waktu itu. Jadi kalau misalkan ada KKR begitu, saudaraku, Petrus itu juga cuma jalan, saudaraku. Nggak perlu, bestrap-bestrap, saudaraku. Nggak perlu pukul-pukul pakai apa begitu, nggak perlu. Tapi cukup bayangannya lewat, saudaraku. Orang yang sakit, lumpuh, sakit apa, saudaraku, timpang, saudaraku, bangun, cekekal, bangun semua. Luar biasa. Bayangan Petrus itu, saudaraku, pada saat api Pentakosta yang pertama. Kemudian Rasul Paulus pun melakukan mujizat-mujizat yang besar, saudaraku. Kainnya, saudaraku, sapu tangannya, ini Alkitab mencatat loh, saudaraku. Sapu tangannya itu dibawa kepada orang, ditumpangkan kepada orang sakit, sembuh, saudaraku. Ditumpangkan kepada orang-orang yang kerasukan roh jahat itu pergi dan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman juga begitu, saudaraku. Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat besar, saudaraku, yang meliputi kesembuhan-kesembuhan penyakit secara rohani. Itu gambarannya penyakit yang melanda jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia maupun Laodikia. Kemudian penyakit-penyakit secara jasmani pun, saudaraku, akan disembuhkan. Dan tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk menyiapkan kedatangannya di awan-awan itu siapa, saudaraku? Wahyu pasal 1 ayat 16, Tuhan sudah memperkenalkan. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Ini pelaksana dari Pentakosta di akhir zaman, saudaraku. Jadi 7 orang hamba Tuhan, saudaraku, yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Ini orang yang diberi pesan Pentakosta di akhir zaman. Harus peka, harus bersatu dalam genggam tangan Tuhan. Saudaraku, saya bacakan. Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saudaraku, bintang ini siapa? Saudaraku, dijelaskan sendiri di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20. Perhatikan. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin, saudaraku. Dilengkapi dengan keterangan dari Daniel bahwa yang disebut bintang itu adalah hamba-hamba Tuhan, adalah orang-orang yang memberikan petunjuk kepada orang banyak kepada arah kekristenan akhir zaman. Arah kekristenan akhir zaman itu apa, saudaraku? Terbentuknya tubuh Kristus, menyatunya gereja-gereja Tuhan, menyatunya, saudaraku, hamba-hamba Tuhan, menyatunya jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai bangsa, suku, bahasa, dari berbagai macam denominasi gereja. Itulah lahirnya tubuh Kristus, yang di dalam bahasa kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 disebut sebagai, maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Ini bahasa dari lahirnya tubuh Kristus. Yang harus menunjukkan adalah 7 tokoh ini, yang di dalam kitab Daniel itu sudah nubuatkan bahwa bintang itu adalah orang-orang, utusan-utusan Tuhan yang akan memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran, yang akan memberikan petunjuk kalau sekarang kepada kekristenan akhir zaman. Kekristenan itu punya arah. Saudaraku, kalau dulu, saudaraku, sebelum Tuhan Yesus lahir, untuk kelahiran Tuhan Yesus, yang memberi petunjuk itu bintang Bethlehem. Saudaraku, keroyo-royo dalam bahasa Jawanya gitu, saudaraku. Orang Majus itu dari jauh datang mencari tempat kelahiran Tuhan Yesus. Herodes malah nggak ngerti, padahal Herodes dekat. Ahli kitab juga nggak ngerti, padahal ahli kitab dekat, saudaraku.
Saudaraku, orang Majus keroyo-royo datang. Royo-royo itu bahasa Indonesianya apa ya? Dibela-belain datang. Jauh-jauh dibela-belain datang. Saudaraku, kemudian juga para gembala atas petunjuk malaikat, saudaraku, juga datang ke tempat Yesus lahir. Saudara, kalau sekarang, saudaraku, orang-orang yang hatinya dipimpin oleh malaikat akan tahu inilah saatnya gereja bersatu. Orang-orang yang mendapat petunjuk bintang, bintang itu gambaran dari Allah Roh Kudus juga, saudaraku. Maka dia akan tahu inilah saatnya orang Kristen itu bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari berbagai gereja di muka bumi ini. Jadi denominasi gereja jangan sampai menjadi penghalang kita. Mari kita bersatu. Saudaraku, kita akan kalahkan roh-roh antikris itu. Kita akan kalahkan 666 itu, saudaraku. Dengan munculnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Kalau hamba-hamba Tuhan menyadari akan hal itu, jangan takut dengan 666. Saudara yang akan terpilih menjadi 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Nanti dari mulutmu akan keluar kuasa yang besar. Kalau Petrus kegerakan hujan awal itu bayangannya menyembuhkan orang. Paulus sapu tangannya, saudaraku, menyembuhkan orang, mengusir roh-roh jahat, saudaraku. Bahkan juga ketika di penjara, baik Petrus, Paulus, saudaraku, mujizat-mujizat terjadi, bisa menimbulkan gempa dan lain sebagainya, saudaraku. Di akhir zaman, 7 orang hamba Tuhan ini, saudaraku, yang merupakan hamba pilihan. Saya tegaskan lagi, yang dimaksud 7 bintang ini adalah manusia. Bukan malaikat di dimensi gaib. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, saudaraku, dan tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus. Saudara, malaikat sidang jemaat di Efesus. Karena malaikat ini, saudaraku, butuh surat. Karena malaikat ini bisa membaca, saudaraku, ini artinya malaikat itu adalah manusia, adalah hamba Tuhan. Seperti juga tepat diterangkan oleh Daniel pasal 12 ayat yang ketiga, bahwa bintang-bintang itu memang orang-orang hamba-hamba Tuhan yang memberikan petunjuk kepada orang banyak ke arah kebenaran. Saudaraku, 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini pun, saudaraku, ini adalah hamba Tuhan. Bahasanya, saudaraku, dari bahasa asli angelos, saudaraku. Angelos itu, saudaraku, menunjuk pertama kepada utusan-utusan atau orang-orang yang diutus. Tapi di saat lain juga bisa menunjuk malaikat di dimensi gaib. Tetapi karena, saudaraku, saudara perhatikan, Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yang diberi surat ini adalah angelos itu, saudaraku. Artinya ini angelos yang berwujud manusia, berwujud utusan-utusan. Karena dia perlu surat. Karena dia perlu membaca. Ini artinya utusan-utusan akhir zaman yang akan dipakai seperti Petrus pada kegerakan hujan awal, yang akan dipakai seperti Paulus saat kegerakan hujan awal. Bayangannya menyembuhkan orang. Tapi mujizat 7 bintang di akhir zaman apa, saudaraku? Saudara lihat, 7 meterai itu pelakunya juga adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku, memang yang membuka 7 meterai itu anak domba yang disembelih, saudaraku. Tetapi prakteknya, saudaraku, di dalam pelaksanaan penghukuman 7 meterai itu, yang melaksanakan adalah hambanya. Bintang yang digenggam di tangan kanannya, saudaraku. Yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Ini 7 kekuatan dahsyat pertama yang akan dibawa oleh hamba Tuhan akhir zaman yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 8 dan pasal 9, 7 bintang inilah yang menerima amanat penghukuman 7 sangkakala. Biasa tidak, saudaraku? 7 sangkakala ini nanti lewat ucap kata dari 7 hamba Tuhan yang terpilih itu tadi, saudaraku. Kalau dulu ini, saudaraku, Petrus, Paulus, murid-murid lain, saudaraku, yang melakukan mujizat-mujizat besar. Setelah Pentakosta itu terjadi, saudaraku. Tetapi 7 bintang ini akan bergerak pada 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dia akan bergerak penuh mujizat kuasa Allah. Pelayanannya adalah multidimensional. Artinya dia manusia.
tetapi dia bisa melawat secara luar biasa dalam jarak jauh, saudaraku. Karena penggembalaannya, orang-orang yang dibimbingnya itu dari berbagai bangsa, suku, bahasa, saudaraku, maka kuasa supranatural, kuasa spiritual supranatural yang ajaib akan menyertai hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah tadi. Saudaraku, 7 sangkakala juga ada di tangannya. Wahyu pasal 8 ayat yang kedua dan selanjutnya. Saudaraku, kemudian 7 bintang, 7 tokoh ini, saudaraku, ini juga merupakan hamba Tuhan, pelaksana dari penghukuman 7 bokor murka Allah. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat 1, juga Wahyu pasal yang ke-16, saudaraku, 7 bintang itu nanti merupakan penerima amanat penghukuman 7 cawan murka Allah. Kelihatan satu tanda besar di langit. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itulah akan berakhirlah murka Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi api Pentakosta yang dahulu saudaraku mengurapi murid-murid, mengurapi Petrus, Paulus, saudaraku, dan rasul-rasul kegerakan hujan awal. Nanti di akhir zaman ini, saudaraku, akan mengurapi teristimewa kepada hamba Tuhan yang disebut 7 bintang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku, ini adalah pelaksana dari, saudaraku, api Pentakosta akhir zaman. Saudaraku, pahamlah akan hal ini. Saudaraku, supaya gereja segera terbentuk, saudaraku. Jemaat yang bersatu segera terbentuk. Kalau ini terbentuk, saudaraku, maka, saudaraku, rencana Tuhan ini akan segera digenapi. Saudara nggak usah takut dengan tanda 666. Karena 666 itu nanti akan dikalahkan dengan munculnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah yang membawa tanda 777, 777. Saudaraku, kalau antikris nabi palsu itu tanda yang dibawa adalah 666, saudaraku. Tetapi Tuhan dan hamba-hambanya yang dipegangnya nanti akan membawa mujizat, saudaraku, yang melebihi, yang mengatasi tanda 666 tersebut, yaitu dengan tanda 777. 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Jadi saudaraku, 7 meterai, 7 cawan, dan 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah ini tujuannya nanti untuk menekan kuasa roh antikris. Saudaraku, dan roh antikris tidak akan berdaya. Saudaraku, jadi selama di bumi ini, saudaraku, masih di dalam kepemimpinan hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang disebut 7 bintang tadi, saudaraku, maka saudara jangan takut dengan antikris 666 itu belum akan muncul meskipun direka-reka oleh para pakar, saudaraku, meskipun direka-reka oleh orang-orang kaya di dunia. Itu nggak akan jadi, saudaraku. Saya sampaikan lagi, kitab Wahyu ini bukan rencana mereka. Kitab Wahyu ini bukan rencana manusia. Kitab Wahyu juga bukan rencana iblis. Tapi kitab Wahyu ini rencana Tuhan. Maka meskipun mereka ngotak-otik, saudaraku, mencoba-coba menggenapi Wahyu itu, saudaraku, menciptakan chip, saudaraku, kemudian mau bikin satu proyek lagi, vaksin yang dikasih ini, itu, saudaraku, nggak akan jadi, saudaraku. Karena kitab Wahyu itu, saudaraku, rencananya Tuhan. Kalau kehendak Tuhan belum terlaksana, saudaraku, angka 666 itu belum boleh muncul sama Tuhan. Saudaraku, dan akan ditekan dengan hadirnya 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi hadirnya pemimpin-pemimpin akhir zaman yang berkarakter bintang ini, saudaraku. Ini sedang kita tunggu-tunggu, saudaraku. Dan saya selalu berdoa supaya hamba-hamba Tuhan ini segera disatukan di dalam satu genggam tangan kanan Tuhan, membangun jemaat yang bersatu, menjauhkan pikiran-pikiran yang saling bergesekan, saling bermusuhan, saudaraku. Kita bersatu erat di dalam kesatuan tubuh Kristus. Mari kita bangun tubuh Kristus.
Mari kita bangun bait Allah rohani. Mari kita bangun sidang mempelai wanita anak domba Allah. Tuhan katakan, kamu jangan membangun lagi bait suci yang lahiriah itu. Yang dahulu saudaraku dirobohkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Saudaraku, itu bait suci yang dibangun sejak Raja Salomo, saudaraku, dirobohkan Nebukadnezar, kemudian dibangun zaman Zerubabel, direhab oleh Herodes Agung, dirobohkan Jenderal Titus, saudaraku. Bait Allah yang itu Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 2, rombak bait Allah itu dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Nah, hamba-hamba Tuhan sekarang, ini waktunya membangun bait Allah rohani. Yang pertama menunjuk badan kita yang menjadi bait suci Allah. Yang kedua menunjuk kepada gereja yang bersatu. Jemaat-jemaat dari segala bangsa, suku, bahasa yang bersatu menyatu dalam kesatuan tubuh dan darah Tuhan. Saudara, berulang-ulang saya sampaikan, kita ini saudara sedarah dan daging di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, satu darah di dalam Tuhan Yesus, satu daging di dalam tubuhnya yang dipecah-pecahkan oleh karena kita, oleh karena dosa-dosa kita. Kita ini saudara yang dekat, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi di akhir zaman, Tuhan akan mengorbit tokoh-tokoh yang membawa api kegerakan Pentakosta akhir zaman. Tuhan sudah membawa mereka, tinggal mengorbit. Ini sudah, saudaraku, akan digenggam di dalam genggaman tangan Tuhan. Tapi jangan, saudaraku, kalau sudah digenggam jangan merucut ke sana kemari, saudaraku. Harus tetap di dalam satu kesatuan, saudaraku, dalam kesatuan tubuh Kristus yang esa, dalam satu fellowship genggam tangan kanan Allah. Jadi saya tegaskan sekali lagi, yang dimaksud dengan 7 bintang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, ini manusia hamba Tuhan yang segera akan dinyatakan oleh Tuhan. Dan ini merupakan pelaksana mujizat-mujizat Tuhan yang besar di akhir zaman. Pelaksana 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, 4 orang tokoh dari Indonesia. Karena pewahyuan Isa mengerti sekali. 4 orang tokoh dari Indonesia. Saudara, yang dipanggil ke sana, bangkitlah ayo bersatu dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam genggam tangan Tuhan Yesus. Dalam genggam tangan imam besar kita. Pemimpin kegerakan akhir zaman yang akan segera datang di awan-awan. Itu imam besar kita. Itu yang menyuruh kita. Yang punya panggilan khusus, yang menyuruh saudara adalah imam besar. Saudaraku, ciri dari 7 bintang itu, dia yang mengutus adalah imam besar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersatulah, wahai hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, karena hamba-hamba Tuhan yang akan ditahbis dalam kegerakan besar ini nanti begitu luar biasa. Kalau Petrus itu dahulu begitu bayangannya, saudaraku, mengenai orang-orang sakit yang tergeletak di pinggir-pinggir jalan. Orang-orang sakit itu, saudaraku, bangkit, cekekal, bangun, saudaraku. Paulus itu sapu tangannya jadi rebutan ke sana kemari untuk menyembuhkan orang yang kerasukan dan lain sebagainya. Saudaraku, saudara di akhir zaman ini melalui kegerakan Roh Kudus, api Pentakosta yang akan dicurahkan double porsi di akhir zaman ini, saudaraku. Double porsi. Jadi kedahsyatannya begitu luar biasa. Nanti nggak cuma bayangan, cuma saudara lirik gitu, jangan-jangan orang sudah bisa sembuh, saudaraku. Ketemu saudara bertatapan mata sembuh. Saudaraku, kuasa Tuhan di akhir zaman akan luar biasa sekali. Nggak perlu pakai sabet-sabet, jas dan lain sebagainya, saudaraku. Kelamaan, karena saudaraku yang akan kita layani di akhir zaman itu ratusan ribu orang, jutaan orang. Kalau cara kita masih cara-cara konvensional, KKR konvensional seperti yang kita kenal selama ini, kesuwen. Saudaraku, itu kesuwen. Maka Tuhan akan menciptakan terobosan-terobosan rohani yang luar biasa untuk mujizat-mujizatnya terjadi di akhir zaman. Saudaraku, berulang saya sampaikan, meskipun pelayanan saya ini kecil, saudaraku, tetapi kuasa imam besar ini menyertai. Orang jauh dari Papua, orang jauh dari Amerika, orang jauh dari Australia, orang jauh dari, saudaraku, dari China sana, saudaraku, dari Taiwan, saudaraku. Minta didoakan, saudaraku. Saya
datang ke mereka, tetapi mereka dengan iman yakin, saudaraku. Kalau saya doakan akhirnya dijawab juga, saudaraku, mengalami lawatan imam besar. Karena yang menyuruh saya memberitakan kitab Wahyu ini adalah imam besar. Imam besar agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dari panggilan pertama saya melayani Tuhan, yang menyuruh saya itu adalah imam besar agung. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saudara yang mendengar pemberitaan kitab Wahyu dari saya ini, saudaraku, saudara yakin, saudaraku, akan kegerakan akhir zaman. Saudara yakin akan kuasa Allah dan Roh Kudus yang luar biasa. Saudaraku, saudara pun akan dilawat oleh malaikat. Saudaraku, saudara yakin. Saya doakan di dalam HP saya itu banyak sekali berderet nama. Kalau sudah menjelang malam begitu, saudaraku, saya buka, saudaraku, banyak sekali list doa, saudaraku. Ada yang doa kesembuhan, ada yang doa supaya dapat pekerjaan, saudaraku, macam-macam, saudaraku. Dan rata-rata dijawab oleh Tuhan secara luar biasa dan ajaib. Dan saudaraku, kalau saya ciri khasnya ini, kalau mendoakan seseorang itu berdasarkan nama, saudaraku, dan ini rata-rata, saudaraku, dijawab. Tuhan sudah menyatakan kuasanya yang luar biasa. Dari mana saya mengambil cara sedemikian, saudaraku? Ini dari Alkitab juga, saudaraku. Karena manusia, karena orang itu akan dikenali oleh Tuhan dari bumi sampai di surga itu berdasarkan namanya. Maka saya mendoakan saudara juga berdasarkan namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan cara demikian, saudaraku, pekerjaan Tuhan ini akan semakin luar biasa. Akan begitu ajaib. Apalagi hamba-hamba Tuhan nanti akan segera bersatu. Hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini segera bersatu. Bintang itu apa, saudaraku? Bintang itu, saudaraku, adalah satu petunjuk kecil, jauh, tetapi memberi petunjuk kepada banyak orang. Kalau seseorang baru memberi petunjuk kepada misalkan 5 orang, ini belum bintang, saudaraku. Itu masih, kalau bahasa Jawanya gitu, ublek, saudaraku. Kalau bahasa Indonesianya ya lilin gitulah. Lilin itu paling menerangi ya 5 orang, saudaraku. Orang bisa memberikan petunjuk kepada 100 orang, itu ibarat lampu 500 watt yang menerangi stadion, saudaraku. Semakin banyak lagi orang yang bisa, saudaraku, mendapatkan berkat kepada orang itu, maka posisi orang itu semakin tinggi. Saudaraku, di dalam Injil Matius digambarkan kalau pelita itu tidak akan pernah ditaruh di bawah, saudaraku, tempat tidur, saudaraku, tapi akan selalu kelihatan. Kalau saudara bisa memberi petunjuk kepada orang banyak, saudaraku, semakin banyak orang yang saudara beri petunjuk kepada arah kebenaran, maka posisi saudara ini di dalam penglihatan Tuhan akan semakin naik. Kalau bintang, saudaraku, bintang ini, saudaraku, artinya hamba Tuhan yang omongannya, ucapannya ini didengar oleh banyak orang. Orang di Malaysia dengar, orang di Papua dengar, orang di Sumatera dengar, saudaraku, orang di Cina dengar, orang di Australia dengar, orang di Amerika dengar, saudaraku. Ini ciri dari bintang. Jadi kalau baru memberi petunjuk pada 5 orang itu ya belum bintang, ya saudaraku. Memberi petunjuk pada 10 orang itu ya belum bintang, itu baru seperti lampu 15 watt begitu, saudaraku. Memberi petunjuk kepada 1000 orang itu juga belum bintang, saudaraku. Itu baru lampu stadion, saudaraku. Kalau bintang itu, saudaraku, akan memberi petunjuk kepada jutaan orang. Karena nanti yang akan dijadikan mempelai wanita anak domba Allah itu, kalau secara hurufiahnya 144.000 orang, tetapi itu bilangan hurufiah. Tapi nanti prakteknya adalah jutaan, bahkan puluhan juta orang yang akan dijadikan mempelai wanita anak domba Allah ini. Oleh karena itu hamba-hamba Tuhan yang saudaraku disebut sebagai 7 bintang, itu akan, saudaraku, memberi petunjuk kepada ratusan ribu orang, kepada jutaan orang di muka bumi ini. Saudaraku, jadi saudara yang merasa bisa memberi petunjuk kepada ribuan orang, ratusan ribu orang, saudaraku, kuduskan dirimu, sucikan dirimu, jangan bermain-main dalam dosa, supaya engkau dipakai oleh Tuhan membawa api Pentakosta akhir zaman ini. Nanti langit, bumi, saudaraku, tunduk, saudaraku,
atas ucapan saudara berpengaruh kepada langit bumi. Apa yang saudara ucapkan nanti akan ditaati oleh alam raya. Seperti ketika Musa memukul Mesir dengan 10 tulah. Itu ucapan Musa. Saudaraku, lewat ucapan dan saudaraku mujizat-mujizat yang dilakukan Musa. Juga Elia menghentikan hujan itu dengan ucapan mulutnya, saudaraku. Jadi hamba Tuhan yang diurapi, yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah ini, dari ucapan mulutnya nanti akan keluar penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Karena ada 7 hamba Tuhan, saudaraku, maka setiap hamba Tuhan nanti cuma kebagian 3, saudaraku, yaitu 1 meterai, 1 sangkakala, dan 1 cawan. Saudaraku, ini dari 7 hamba Tuhan tuh nanti pekerjaannya, saudaraku, bagiannya itu 1 meterai, 1 sangkakala, dan 1 cawan. Karena totalnya nanti ada 21 malapetaka akhir zaman, yaitu 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Jadi, saudaraku, lewat kerjasama hamba-hamba Tuhan yang menyatu di dalam kesatuan darah dan tubuh Kristus, ini maka tubuh Kristus akan terbentuk. Saudaraku, ini adalah roh kegerakan saya tiupkan kepada saudara, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, supaya saudara mengerti kuasa Allah di akhir zaman yang akan bekerja, yang 2 kali lebih dahsyat dari ketika Petrus bayangannya menyembuhkan orang, ketika Paulus, saudaraku, sapu tangannya sembuhkan orang. Saudaraku, jadi demikian kiranya saudara diberkati Tuhan dengan roh hikmat dan wahyu, menangkap apa-apa yang saya sampaikan saat ini, bahwa di akhir zaman, di dalam 7 tahun terakhir ini, Tuhan akan mengorbit 7 bintang hamba-hambanya di akhir zaman, yang menjadi pembawa api Pentakosta akhir zaman. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam besar agung kita, memberkati saudara dengan kuasa yang ajaib. Haleluya. Amin.